Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtafa atharuhu ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jemaah Masjid Az-Zikri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Seraya kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memulai mengawali waktu pagi beliau mengajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memulai pagi harinya dengan meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan-amalan yang diterima. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang telah kita lakukan, yang kita awali dengan salat subuh berjemaah, dilanjutkan dengan kajian ini, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah-ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, pada tauladan kita, kepada panutan hidup kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga semoga tercurahkan pada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, kepada para sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat kelak nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat jemaah Masjid Az-Zikri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Tahrim ayat 6 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sahabat Ali radhiyallahu an menafsirkan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ay 'allimu anfusakum wa ahlikumul khair wa addibuhum. Beliau mengatakan, 'allimu anfusakum, ajarkanlah kepada diri kalian dan kepada keluarga kalian kebaikan. Wa'dibuhum, dan ajarkanlah adab kepada mereka. Kemarin kita sudah sampai tentang bagaimana menjaga diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama kali mengajarkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu
ingin amal seorang diterima, ingin amal-amal ibadahnya diterima, ingin dikeluarkan, ingin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari nerakanya, bahkan bisa mengeluarkan hamba Allah tatkala dia masuk ke dalam neraka, dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, itu harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dalam hatinya tauhid. Dan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh para nabi, seluruh para rasul diutus Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengajarkan manusia ilmu tauhid. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus para nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, untuk setiap umat, dalam rangka mengajarkan manusia agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin diri kita dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, harus kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu ma'rifatullah. Kalau kata pepatah itu mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala khaliquna, adalah yang menciptakan kita, dan kita sebagai hambanya. Maka sebagai hamba yang baik, dia harus mengenal tuannya, majikannya, yang telah menciptakan dia. Bagaimana kita cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu? Ibu-ibu, bagaimana kita mengenal Allah? Ibu-ibu kenal? Pernah melihat, Bapak-bapak, melihat Allah pernah? Terus bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaannya. Allah ciptakan kita matahari buat kita. Allah ciptakan bulan buat kita. Bulan, matahari tidak mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan Allah menciptakan langit, tidak mungkin langit bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan seluruh makhluk, baik yang nampak di dalam penglihatan mata kita maupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak dalam penglihatan mata kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan ini dikatakan para ulama mengatakan tauhid rububiyah, ifradullah fi af'alih, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Baik penciptaan langit, bumi, dalam berapa waktu masa, penciptaan manusia, semuanya dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid uluhiyah, tauhid penghambaan, ifradullahu fi ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja contohnya? Banyak sekali, Bapak Ibu.
kita dalam melaksanakan solatnya hanya karena Allah, berdoa kepada Allah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, ya, semua ibadah yang kita kerjakan jangan ada kita niatkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting sekali, ya. Terkadang kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai waktu yang kita dapatkan sekarang ini ada yang masih muda, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah tua. Terkadang kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah tersebut. Nama-nama Allah ada berapa Bapak Ibu? 99. Ada yang hafal semuanya di sini? Hah? Ada yang hafal semuanya nama-nama Allah di sini? Yang 99? Ya, dalam riwayat, ya, lillahi tis'ina asman. Allah itu mempunyai 99 nama, ya. Makanya kalau kita tidak kenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nggak sayang sama Allah, nggak cinta sama Allah, belum cinta lagi. Maka pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, ini dapat membawa kita kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat dibutuhkan sekali, sangat-sangat urgent sekali Bapak Ibu, melebihi kebutuhan kita atas makan setiap hari, ya. Kalau kita makan berapa kali Bapak Ibu sehari? Paling banyak mungkin sampai 5 kali, ya, plus dengan ngemil-ngemilnya mungkin lebih, ya. Ya, makan besar 3 kali biasaan kita, ya, mungkin ngemilnya lebih lah 5 kali juga, ya. Ya. Akan tetapi untuk ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, kebutuhannya melebihi daripada kebutuhan makan dan minum kita. Kenapa bisa gitu Pak Ustaz? Karena tatkala manusia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu berhubungan dengan masalah hati. Hati hidup atau mati itu tergantung dengan seberapa besar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit sekali, maka hati kita kemungkinan sakit dan kronis. Apalagi manusia yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang kafir. Hati mereka hati yang mati, hati yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala menentukan hidup atau matinya hati seseorang. Adapun kalau kita bicara makan, itu berhubungan dengan jasmani kita. Kalau jasmani seseorang, ya, makannya sedikit atau kurang gizi, maka menentukan sehat apa tidaknya jasmani seseorang, ya. Kalau dulu kalau pepatah itu mengatakan 4 sehat 5 sempurna Pak, untuk anak kecil, anak lagi tumbuh dewasa. Kalau sekarang untuk bapak-bapak yang sudah lanjut usia 4 sehat 5 penyakit, ya. Iya, karena sudah banyak pantangannya Pak, nggak boleh yang asin-asin, ya, nggak boleh yang manis-manis, ya, ya, nggak boleh terlalu banyak, ya.
Dan ini menentukan kesehatan jasmani seseorang. Akan tetapi manusia banyak hari ini hanya mementingkan kesehatan jasmaninya dibandingkan kesehatan hatinya. Kalau hati seseorang sakit, kalau hati seorang dalam keadaan kronis, maka kata Nabi SAW dalam sabda beliau, inna fil jasadi mudghah, fa in saluhat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasadat sairu amalih. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, yang mana kalau segumpal darah ini sehat, maka akan benarlah amalan-amalan jasmaninya. Apabila segumpal darah ini rusak, sakit, maka akan sakit pula, akan tidak benar apa yang diamalkan oleh jasmaninya. Makanya kesehatan hati ini menentukan sekali bagaimana kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Makanya semakin sehat hati seseorang, maka semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sehat hati seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang keluar daripada hati yang sehat adalah perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau hati sakit, hatinya kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala, hatinya kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin malas dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin susah dia taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin senang mengikuti hawa-hawa nafsunya. Dan ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung membawa ke dalam keburukan. Makanya kalau hati seseorang sakit, maka yang keluar daripada amal-amalan tubuhnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tahu Bapak-bapak Ibu ya, malaikat Munkar dan Nakir ya. Ini malaikat apa nih Bapak Ibu? Malaikat yang akan menanyakan ujian pertanyaan di dalam kubur. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Ahmad, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Idza qubira ahadukum awil insan," kalau di antara kalian wahai manusia dikuburkan di dalam kubur, atahu malakani azraqani aswadani, datang kepada orang yang dikuburkan itu dua malaikat yang berwarna biru dan warna hitam. Yuqalu ahaduhuma, dikatakan salah satunya adalah malaikat Munkar, wal akhar Nakir, dan yang satunya adalah malaikat Nakir. Fayujlisani, dan didudukan oleh kedua malaikat itu si mayit tersebut. Fayus'alani, dan ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut, man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Ini pertanyaan yang sudah kita sama-sama ketahui sebagai pertanyaan ujian kita
tatkala di dalam kubur nanti. Yang jadi permasalahannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira itu jawabannya dihafal atau gimana? Dihafal ya? Enggak bisa menjawab dengan hafalan kita, tidak bisa. Semuanya dijawab dengan amalan kita. Kalau selama hidupnya dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta kepada Allah itu bagaimana seorang hamba melaksanakan perintah-perintahnya, syariat-syariatnya, menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan ini pertanyaan yang menentukan bahagia atau tidaknya seorang hamba Allah di akhirat nanti. Ini pertanyaan yang sangat besar, makanya dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati dalam rangka untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi bagi orang yang beriman, orang yang senantiasa dalam hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan kemudahan untuk menjawabnya. Karena amaliyahnya dalam kehidupan di dunia, dia cinta kepada Allah, dia beramal-amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridai Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah Rabbi Allah. Tapi kalau orang yang selama dalam kehidupan dunianya tidak kenal Allah, tidak menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah banyak nggak Bu, Ibu, Bapak di Al-Quran? Banyak ya. Dari A sampai Z itu harus kita ketahui apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang, itu harus kita ketahui. Kalau kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak menerapkan amalan-amalan yang dicintai Allah, yang mendatangkan keridhaan Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini, maka di dalam kubur nanti dia akan bisa menjawab pertanyaan tentang man rabbuk. Dan ini menentukan sekali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sahih, barang siapa al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah, kubur itu tempat pertama daripada tempat persinggahan akhirat. Jadi rumah pertama daripada kehidupan akhirat. Faman naja minhu wa ma ba'dahu aisar, barang siapa yang selamat di alam kuburnya nanti, artinya orang yang bisa menjawab pertanyaan ujian kubur, maka dialah adalah orang yang lulus ujiannya, artinya dia selamat daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya 3 ya. Man rabbuk? Terus apa lagi? Ma kitabuk? Ma dinuk wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu, Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Kalau selamat dia bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia akan selamat dalam kehidupan kuburnya, tidak akan diadab Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia selamat daripada azab kubur, kehidupan selanjutnya, ya, rangkaian kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat, maka dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man lam yanjumin, barang siapa yang tidak bisa selamat daripada pertanyaan tersebut, tidak bisa menjawab, tidak lulus dalam ujian tersebut, wa ma ba'dahu asyad, maka kehidupan selanjutnya, rangkaian kehidupan akhirat selanjutnya akan lebih susah lagi. Jadi bagaimana diri kita agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, ya. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi itu banyak sekali nikmatnya. Terkadang kita tidak menyadari nih, ya, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikaruniakan pada kita ini begitu besar manfaatnya. Kadang hamba Allah kita ini kurang mengenali, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk menentukan juga. Yang kita lihat mungkin, ya, nikmat orang lain. Wah, masya Allah, tetangga kita pas sudah ini, sudah punya ini, sudah punya ini. Kita masih melihat nikmat orang lain yang kita lihat. Padahal Allah SWT karuniakan nikmat pada kita banyak sekali yang belum kita sadari begitu berharganya. Karena dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan wa qalilum min ibadiyah syakur, ya, qalilum ma tashkurun, ya, banyak, ya, banyak manusia yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat di sini artinya tidak bisa berpikir berapa banyak karunia-karunia, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan pada kita. Makanya tadi imam membacakan ayat rakaat kedua, ya, mengenai tentang walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh telah kami persiapkan neraka yang akan dimasuki kebanyakan penghuninya daripada kalangan jin dan manusia. Walahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, hati mereka tidak dipergunakan untuk berpikir. Hatinya enggak berfungsi dengan baik. Karena apa? Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia berpikir. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Hatinya sakit, bagaimana dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya sakit. Bahkan kronis, bahkan bisa menyebabkan hatinya mati, tidak berfungsi lagi. Termasuk salah satunya itu kufur nikmat. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat nikmatnya, nikmat tetangganya yang didapatkan. Padahal kalau kita melihat nikmat Allah dalam diri kita banyak sekali Bapak-bapak Ibu. Berharga sekali nikmat yang Allah berikan pada kita. Karena yang dilihat nikmat yang ada di dalam saudaranya, ya, tetangganya, maka nikmat yang ada dalam diri dia nggak kelihatan. Ya, ada Ustadz, saudara saya kok udah punya rumah, udah punya mobil 2, ya, saya kok masih gini-gini aja ya. Iya, terkadang gitu ada, ya, orang terbetik hatinya kayak gitu. Padahal kalau mau ditukar Pak, suruh tukar, dia nggak tahu mungkin yang punya mobil itu punya penyakit yang kronis, iya, punya mobil, punya rumah banyak, hartanya banyak, tapi dia punya penyakit yang nggak ditahu sama orang ini. Mungkin penyakitnya gagal jantung atau penyakit yang parah gitu. Ya. Mungkin kalau dia tahu disuruh tukeran sama dia nggak mau Pak. Buat apa hartanya banyak tapi sakit? Allah karuniakan kepada kita jantung yang sehat. Ya. Allah karuniakan kepada kita mata yang sehat. Allah karuniakan kepada kita pendengaran yang sehat. Allah karuniakan kepada kaki kita yang sehat. Coba kalau dalam kehidupan kita dicabut saja salah satu atau kedua atau ketiga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, mata kita dicabut Pak, la qadarullah, mudah-mudahan tidak ditakdirkan. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala dicabut dari kehidupan kita, niscaya kehidupan kita akan menjadi lebih susah. Makanya nggak ada yang mau Bapak Ibu kalau seandainya ada 2 mata ini ditukar dengan mobil yang paling mahal di dunia, ada nggak kira-kira mau tukar itu? Nggak ada, karena mata nggak ada spare partnya Pak.
Nggak ada spare partnya yang jual. Adapun jual susah, itu pun belum tentu berhasil bisa diimplan secara sempurna sesuai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dari hati yang mati, hati yang sakit kronis, ya, dia pasti akan tidak syukur pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika hati yang sakit, hati yang sudah sakitnya parah bahkan mati, walahum a'yunul la yubsiruna biha, mata yang Allah karuniakan kepada dia tidak dipergunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, pendengaran yang Allah karuniakan kepada manusia tidak dipergunakan di dalam ketaatan dan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka adalah bagaikan hewan melata. Balhum adal, akan tapi kata Allah lebih sesat daripada hewan. Jadi manusia yang hatinya mati, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan, karena hidupnya hanya senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Hidupnya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang senantiasa tiap hari diperturutkan keinginan hawa nafsunya. Keinginan Allah akan tersingkirkan dengan sendirinya. Maka bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diciptakan yang pada sifat dasarnya hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk taat kepada hawa nafsunya. Ini harus kita pelajari bagaimana ilmu ma'rifatullah. Ya, karena semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala seorang hamba, maka akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia akan senantiasa merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang hamba Allah yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, yang hati dalam keadaan sakit bahkan sampai mati, maka dia senantiasa tidak cinta kepada Allah dan niscaya dia akan benci kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah", barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabballahu liqa'ah, Allah akan cinta kepada perjumpaan dengan dia. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kenal dengan Allah, yang mengikuti syariat-syariat Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istiqamah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala akan datang kematian maka dia berserah diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut lagi menghadapi kematian. Karena apa? Karena dia cinta perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kariha liqa Allah, sebaliknya barang siapa yang benci dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karihallahu liqa'ah, Allah akan benci juga perjumpaan dengan dia. Tatkala orang-orang yang benci dengan perjumpaan Allah itu orang-orang kafir, orang-orang yang fasik yang meninggal dunia dalam keadaan maksiat, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada dia tatkala malakul maut datang pada kematian, datang dua malaikat yang membawa kain kafan dari neraka, yang mereka tatkala dibawa ke kuburan, ya, mereka jangan bawa kuburan, ya, mau dibawa saya mau bawa kemana saya ini, ya, ya. Karena takut, tidak cinta kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak mau benci kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
begitupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau juga berjumpa dengan hamba tersebut. Bapak-bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat jemaah Masjid Az-Zikri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting sekali Bapak Ibu ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dasar dalam kita membangun kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang hamba ini sudah cinta kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, semua macam ibadah yang Allah Subhanahu perintahkan ini didasari dengan kecintaan, tidak ada lagi paksaan. Maka semua ibadah yang dia lakukan berdasarkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi dipaksa. Ya, mungkin kita dulu kecil diajar sama orang tua tuh, ya, nak sholat, kalau nggak sholat dipukul. Iya nggak Bapak Ibu ya? Mungkin orang tua dulu kita mengajarkan kita gitu kadang. Kalau nggak sholat dipukul nanti. Iya. Karena belum diperkenalkan dulu terhadap siapa Khaliknya, siapa yang menciptakan dia. Mulai sekarang kita bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala agar setiap ibadah yang kita lakukan didasari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan paksaan lagi. Kalau orang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menghalangi dia dalam untuk melaksanakan ibadah kepadanya terus dia akan tembus. Ya. Hujan sedikit, kecil, sudah ada mobil. Mau hujan gede pun bisa ke masjid. Karena sudah dilandasi dengan dasar cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ngaji, mau hadir pengajian. Kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan yang menghalangi kecuali dia akan tembus. Ya. Ada urusan ini nanti dulu, saya akan pergi ngaji untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tembus semua kesusahannya. Halangan, rintangan yang dihadapi depan dia akan tembus karena dilandasi dengan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang dilaksanakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang selanjutnya, tatkala kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah mengenal yang menciptakan dunia beserta isinya, ya, maka bagaimana kita mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat? Penting sekali Bapak Ibu, ya, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala contohkan dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas. Ya. Kita bisa melihat bagaimana dalam riwayat tatkala 3 orang terkurung dalam gua. Afwan. Allah SWT berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut yang indah tersebut. Kita biasakan dalam kehidupan kita di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertawasullah kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini. Kalau ingin doa-doa kita dikabulkan, bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba-hambanya yang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ya, mengenai tentang, ya, doa sahabat, ya, bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala bisa dikabulkan. Ya, makanya penting kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah. Banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata para ulama 99 tapi lebih. Ya, maka kita hadiri kajian-kajian, ya, mengenai tentang membahas nama-nama Allah Subhanahu dan sifat-sifatnya. Karena sangat penting sekali, ya. Karena banyak orang-orang, ya, terkadang terpeleset di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu. Ya. Yang seperti saya contohkan, ya,
Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala bersama di arsy. Tetapi ada yang menawilkannya juga. Nah, ini termasuk belum mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifatnya. Dalam Al-Quran sudah jelas, dijelaskan bagaimana nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di dalam kaidah, kalau kita ingin mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah lah yang Maha tahu tentang nama dan sifatnya, maka Allah lah akan menjelaskannya sendiri. Begitupun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kenal Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Kita punya anak Bapak Ibu, anak kita ada 4, berbeda-beda tuh, namanya beda, sifatnya beda. Kalau ada anak kita punya sifat yang mulia, kita tuh senang banget tuh. Anak saya yang satu ini, masya Allah, rajin ibadah, rajin ini, rajin itu, masa nggak disuruh pun dia bantu orang tua, dia senang kita pun senang sama dia. Begitu juga kalau kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, maka kita akan semakin dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah tersebut. Dan itu sebab salah satu dikabulkannya doa-doa kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita yang begitu banyak, mari kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk senantiasa bisa mengenal Allah sebagai pencipta kita, sebagai Rabb kita yang tidak ada berhak disembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, karena hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, atadru haqqullah 'alal ibad. Tahukah kamu apakah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Haknya adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-sekali menduakan dalam hal ibadah kepadanya. Dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hambanya ini sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya, maka enggak boleh diadab hamba ini. Makanya kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita akan cinta kepada Allah dan akan melaksanakan segala apa-apa yang Allah perintahkan dan akan menjauhi segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ini mengantarkan kita akan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan menghasilkan dia meraih tujuan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari lagi tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik daripada rububiyahnya, baik dalam ada uluhiyahnya maupun asma wa sifat, karena ini menentukan tauhid kita yang akan membawa kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula kesempatan kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semakin jauh hamba Allah dari Allah, maka dia akan malas mentaati perintah-perintah Allah. Dia akan dengan sengaja meninggalkan perintah-perintah Allah, dan dia akan menjalankan maksiat-maksiat
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang mana bisa mengantarkan murka Allah. Kalau Allah sudah murka, Allah akan masukkan dia ke dalam nerakanya, waliyadzubillah. Dan tidak mungkin ya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikekalkan oleh Allah dalam neraka, tidak mungkin. Sebesar diri jarrah pun kalau dia memiliki iman yang tidak dicampurkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iman yang sebesar biji dzarrah, Allah akan keluarkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di kesempatan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu dan rahmatullah, mari kita kenali Allah ya dengan sebenar-benarnya pengenalan, sehingga tatkala kita mengenal Allah, maka rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh. Dan dengan rasa cinta itu kita akan melaksanakan ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ya, dengan penuh keikhlasan, tidak perlu lagi dengan paksaan atau diniatkan dengan yang lain-lainnya. Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti inilah yang kita harapkan ya, agar semua ibadah yang kita lakukan didasarkan kecintaan, Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan merindukan perjumpaan dengan kita. Ya, demikian mungkin tema materi di pagi hari ini. Mungkin kita tutup. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan, silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah punya pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu-ibu ada, Bu? Silakan Ibu. Biasanya Ibu-ibu banyak pertanyaan nih, tapi malu-malu Ibu-ibu. Silakan. Iya. Bapak-bapak. Bapak-bapak mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya belum begitu paham tentang Al-Mas'ul Husna yang 99 iya. Dengan yang katakan wujud kidam bako itu saya iya. belum paham ya. Belum paham. Iya. Bisa dijelaskan Ustaz iya. bedanya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, pertanyaan bagus. Jadi dulu kalau kita Pak Ibu, ya kita diajarkan dulu tuh, termasuk saya hafal tuh Pak, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawaditsi qiyamu li nafsihi wahdaniyat qudar iladat, ya hafal ya, dulu kita ajarin gitu Pak ya. Jadi ini sifat 20 ya, sifat 20 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama dan sifat, maka kita wajib menetapkan 99 nama tersebut Pak. Jangan hanya menetapkan 20 sifat, yang lainnya kemana? Ini tatkala kita beriman pada 99, maka kita tetapkan yang 99 tersebut. Jangan meniadakan sebagiannya ya. Jadi artinya saya tidak menyalahkan Pak, karena mungkin ilmunya dapatnya segitu. Jadi kita pun ilmu harus di-upgrade ya. Jadi kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan juga kepada kita. Jadi gitu. Jangan menetapkan sebagian dan meniadakan sebagian yang lainnya. Jadi kita harus tetapkan dan imani sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, dan juga Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita. Jadi yang betul kita tetapkan semuanya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bukan 20 sifat saja Pak ya. Jadi harus kita imani dan tetapkan sesuai dengan Nabi Muhammad SAW beritakan. Jadi ada hadis dari SAW 99 Pak ya. Jadi bukan 20 ya. Kalau 20 akhirnya yang sisanya kemana gitu. Jadi harus kita imani dan tetapkan sebagaimana Allah mengabarkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim, kalamullah, dan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara melainkan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi selama ini bukannya salah Pak, kurang tepat ya, kita perbaiki lagi. Saya juga dulu gitu
Ya, diajarkan dulu dari pesantren gitu. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamu li nafsi, wahdaniyat, qudra. Ada 20 sifat yang ditetapkan saja. Sedangkan sifat-sifat yang lain tidak disebutkan. Jadi gitu. Jadi kita beriman ya kepada sifat-sifat Allah dan menetapkan sebagaimana Allah memberitahukan kepada kita. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita gitu. Iya, iya. Iya. Iya, betul. Iya, kalau yang umroh ini Pak, tahu Pak, ya datang ke Masjid Asmaul Husna. Iya. Ada di mana ada Al-Husna. Iya. Nah, ternyata di situ ada bukan hanya 99. Iya, lebih Pak. Ada sampai ratusan itu. Iya. Nah, itu turunannya atau bagaimana Ustaz? Kita kan belum mengerti nih, jadi benar-benar harus tahu kan. Iya. Makasih Ustaz. Betul. Jadi yang disebutkan Nabi Muhammad SAW itu dalam hadisnya itu 99. Akan tetapi memang ilmu Allah itu sangat luas sekali Pak. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu sama Allah Subhanahu kecuali sedikit. Ya. Sedikit saja. Ya. Ya kalau kita ya terakhir saya kemarin bawa jemaah bulan Februari kemarin Pak. Kebetulan Museum Asmaul Husna sudah nggak ada lagi dalam perombakan. Yang ada cuma Museum Al-Qur'an saja yang tersisa sekarang, ya. Jadi memang asma Allah Subhanahu Allah itu sangat banyak sekali, ya. Akan tetapi yaitu yang Nabi Muhammad SAW kabarkan 99. Nah, kita harus belajari bagaimana ini. Adapun bagaimana ini turunannya apakah wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu itu semuanya. Akan tetapi memang Allah memiliki nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya. Kita harus beriman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui Al-Qur'anul Karim dan apa-apa yang Nabi SAW kabarkan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW gitu Pak. Jadi jangan menetapkan sebagian dan meniadakan sebagian yang lain gitu. Jadi banyak sekali yang Pak ya, kita lihat bagaimana ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam museum Asmaul Husna itu banyak sekali. Dan memang ada aplikasinya tapi dalam bahasa Arab itu ada. Bisa diunduh juga kalau ngerti bahasa Arab ya. Gitu Pak, mudah-mudahan ya puas. Wallahu alam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, seringkali apa yang Bapak sampaikan untuk mengenal Allah kelihatannya gampang-gampang susah. Iya. Nah, seringkali kita ini semangat untuk ke sana, tapi kadang-kalanya ada kejemuan, ada sesuatu yang menghambat, bahkan sangat sulit untuk istiqomah. Kadang-kadang muncul yang hal-hal yang kurang mengenakan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk memaintain atau kiat kita selalu istiqomah, bahkan bisa menularkan apa yang kita lakukan itu untuk keluarga kita khususnya, bahkan rekan-rekan kita di sekeliling kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali Pak pertanyaannya. Terkadang kita ingin kenal Allah, ya. Tapi ada saja hambatannya, ya. Yang pertama Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita istiqomah, ya. Kita ketahui, kita pelajari apa sih janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hamba-hambanya ini istiqomah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang tahu Bapak Ibu, apa janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang istiqomah mengenal Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ya. Jadi kalau orang mau kerja Pak, masuk perusahaan itu yang pertama kali kalau diterima gajinya berapa sih? Iya enggak Pak, Ibu? Kalau gajinya kecil, masih banyak tawaran lain gaji yang lebih besar daripada perusahaan yang lain. Iya, kita istilahnya buka-bukaan aja lah. Ya, ada orang yang menjanjikan gaji lebih besar, dia pasti akan ke sana. Apalagi dia punya IP-nya tinggi, dia diperebutkan orang. Begitupun juga kita kalau ingin semangat Pak, mengenal Allah Subhanahu wa taala istiqomah, kita kenali janji-janji Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa kenal
senantiasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia tanpa dilandasi dengan kecintaan, Pak, mengatakan seperti itu. Ya. Pasti dia dilandasi dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus tsumma istaqamu, dilanjutkan dengan istiqomah. Artinya dia berusaha untuk senantiasa di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang manusia kalau imannya lagi lemah, Pak, ya itu. Ya. Kadang lagi datang rasa malas. Iya, memang itu wajar karena manusia bukan malaikat, Bapak Ibu. Kalau malaikat itu nggak punya nafsu. Makanya dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat itu penjaga api neraka nggak pernah berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala karena nafsunya nggak ada. Kalau kita ini musuhnya dua, Pak, hawa nafsu dan syaitan. Nah, syaitan ini tidak senantiasa bagaimana berusaha, bagaimana mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti berusaha. Bahkan iblis, dedengkotnya syaitan, Pak, ya. Fabima aghwaytani, wahai Allah, iblis ini makhluk yang dilaknat sama Allah, Pak. Dia sudah salah nyalahin Allah lagi. Fabima aghwaytani, ya Allah, karena kau sudah menyesatkan aku. Tuh, coba, saking istilahnya takaburnya iblis, udah dia yang salah masih nyalain Allah lagi. Karena Allah bukan zalim. Tapi apa kata iblis? Mereka meminta supaya diundur waktu. Agar apa tujuan mereka? Menghalang-halangi manusia, mengajak manusia untuk menjadi teman sejatinya mereka di dalam api neraka. Tapi caranya supaya kita tidak mengikuti mereka, bagaimana kita ketahui janji Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan datang pada kita malaikat nanti tatkala kita sakaratul maut membawa kabar berita gembira. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Apa yang diberikan kabar berita? Alla takhafu, janganlah kalian takut. Wa la tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Kata para ulama tafsir mengatakan takut di sini terhadap apa-apa yang akan dia hadapi setelah kematian. Kematian yang akan kita hadapi pertama alam barzakh, Pak. Ya. Ketika sakaratul maut, ya, orang yang istiqomah datang malaikat pembawa kehidupan surga, ya, yang akan mencabut nyawanya dengan mudah, Pak. Walaupun dengan rasa sakit juga. Dan setelah dicabut nyawanya dikubur, akan dijaga malaikat, ya. Setelah itu hari kebangkitan sampai di sirat, sampai di surga dijaga sama malaikat. Ya, untuk orang yang istiqomah, la takhafu wa la tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Kata para ulama mengatakan bersedih di sini, jangan kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan, Pak? Harta yang kita tinggalkan. Betul nggak? Kalau kita mati apa yang kita tinggalkan, Pak? Harta dan keturunan. Jangan takut kepada hal yang ini. Allah akan jaga mereka dengan mengutus para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami akan memberikan kabar gembira surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala buat kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Jadi orang-orang yang istiqomah, yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan janji syaitan, Pak. Syaitan itu senantiasa mengajak manusia itu ke jalan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Yang pertama, syaitan itu menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia di dalam jurang kesyirikan. Karena dengan dosa syirik ini akan menghapuskan segala amal perbuatan kebaikan mereka.
Yang kedua, menyesatkan manusia di dalam hal mengada-ngada dalam hal agama. Ya, karena ini sangat berbahaya. Orang-orang yang mengada-ngada dalam hal agama, serasa-rasa dia ibadah, tapi ibadahnya tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan dia beribadah. Ya, oh saya udah ibadah. Akhirnya apa? Di hari kiamat ibadah-ibadah itu hilang pahala yang ada, karena nggak ada contohnya. Yang ketiga, baru maksiat, berbuat dosa-dosa besar. Ya, dan orang yang berbuat dosa besar selama dia ada tauhidnya, ada kalimat la ilaha illallah dalam dirinya, maka dengan kalimat tersebut dia tidak mensekutukan Allah, tidak akan kekal dia dalam neraka. Pasti suatu saat kalau sudah habis masa hukumannya, Allah angkat dia dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi penting sekali bagaimana kita mengetahui janji-janji Allah, ya, kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengetahui janji tersebut akan mendatangkan semangat kita, akan mendatangkan supaya kita lebih rajin lagi, tingkatkan lagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, waktu kelihatan sudah cukup. Mari kita